Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Mohon maaf masih semangat pagi nih, jadi salah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan tema mengenai pemberian ASI eksklusif terhadap bayi. Jadi dimohon kepada semua peserta untuk menyampaikan apa nanti yang akan ditanyakan oleh para ini yang akan menanyakan. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu karena mengganggu waktu ibu-ibu sekalian. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan hadir pada sesi wawancara pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Dania Hashimia. Ya, langsung aja ini saya mau nanya ke narasumber pertama ya. Narasumber pertama Ibu Vika, makanan bergizi apa saja yang Ibu konsumsi untuk memperlancar ASI? Dalam memperlancar ASI, biasanya saya mengkonsumsi sayur-sayuran seperti daun katuk, bayam, dan brokoli. Biasanya saya juga mengkonsumsi kacang-kacangan seperti kacang hijau dan kacang almond. Baik, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya Ibu Khadijah. Ibu Khadijah biasanya mendapatkan informasi terkait pemberian ASI yang tepat itu dari mana saja ya Bu? Boleh tolong Ibu Khadijah jelaskan? Oh, biasanya saya pelajari dari orang-orang, terus baca-baca buku juga, kayak buku KIA dari bidan, terus nonton-nonton video juga dari YouTube, sama dapat dari penyuluhan-penyuluhan. Baiklah, saya akan menanya kepada narasumber yang kedua, yaitu Ibu Nabila Ramanda. Dalam sehari, berapa kali Ibu memberi ASI kepada bayi Ibu? Saya memberikan ASI kepada bayi saya itu 2-3 jam sekali, jadi dalam sehari itu bisa 8-10 kali. Oh ya, terima kasih Bu. Boleh lanjut sama pertanyaan yang ketiga. Rahel, silakan. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Ibu Leni, bagaimana tanggapan keluarga Ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak Ibu? Keluarga saya sangat mendukung saya dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak saya, karena mereka juga tahu bahwa pemberian ASI eksklusif kepada anak saya itu sangat penting. Baik, terima kasih Bu Leni. Baik Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu Warni, apakah Ibu Warni memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi Ibu? Tidak, karena saya mencampuri ASI bersamaan dengan susu formula. Oke Bu, bagaimana sih cara Ibu Warni menyimpan ASI yang sudah Ibu perah? Caranya dengan diperah pagi hari, terus dimasukkan ke dalam pendingin kulkas. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Listriani. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Karena di sini sinyalnya lagi kurang stabil. Terdengar ya sih. Terdengar ya. Baik, Ibu Listriani, sebelumnya saya ingin bertanya, saat ini berapa jumlah anak Ibu? Anak Ibu ada 3. Ada 3. Dari ketiga anak Ibu itu, apakah semuanya
ASI eksklusif, Ibu? Ya, Ibu memberi ketiga anak Ibu itu eksklusif semua. ASI eksklusif. Iya. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan nih Bu antara seseorang anak yang mendapatkan ASI eksklusif secara langsung atau dengan anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, Bu? Perbedaan ini bisa dari kesehatan atau dari apa? Apakah ada perbedaan, Bu? Oh ya, itu jelas ada ya. Itu dari kekebalan daya tubuhnya. Yang diberi ASI eksklusif itu daya tahannya itu lebih kuat. Gitu. Oke, terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Selanjutnya kepada Saudara Hafizah, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Nia. Yang pertama yaitu, apakah Ibu pernah menyusui sebelumnya atau ini anak pertama Ibu? Belum, kebetulan ini anak pertama saya. Oke, nah dalam sehari kira-kira anak menyusui itu berapa kali ya Bu ya kalau boleh tahu? Sekitar 8 sampai 12 kali saya menyusui dalam sehari. Oh, itu tuh ketika menangis atau tidak Bu? Tidak. Oke. Makanan bergizi apa saja yang Ibu konsumsi untuk memperlancar ASI biasanya? Kalau saya lebih memperbanyak makanan sayur, terus buah-buahan, tidak lupa juga saya meminum suplemen nutrisi. Oh, oke, baik Bu. Nah, dari keluarga Ibu sendiri, bagaimana tanggapan keluarga Ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak Ibu? Ataukah ada anjuran-anjuran dari keluarga atau bagaimana Bu? Tanggapan tuh banyak kalau dari keluarga ya. Ternyata kayak menyarankan untuk memberi ASI itu secara eksklusif hingga umur anak saya nanti 2 tahun. Oke, baik Bu. Boleh next moderator? Oke, itu tadi penyampaian dari narasumber kita mengenai ASI eksklusif. Jadi saya ada satu lagi pertanyaan nih untuk Ibu Listriani. Ibu, pemahaman Ibu mengenai ASI eksklusif itu Ibu dapatkan semenjak kapan ya Bu? Oh ya, semenjak Ibu mulai mengandung itu sudah diterangkan, dijelaskan atau tidak gitu. Oh, berarti pada saat mengandung Ibu sering mengikuti kegiatan posyandu berarti. Apa benar begitu, Bu? Ya, masalah ya kita menyusui anak gitu kan. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang lain yang sudah menyempatkan hadir pada wawancara pada kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf karena mengganggu waktunya. Mungkin hanya sampai saat ini sesi wawancara untuk yang pertama. Nanti kita akan melanjutkan wawancara kita yang kedua. Untuk link Zoom-nya nanti akan dikabarkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Jadi kita masih melanjutkan sesi wawancara dengan tema pemberian ASI eksklusif terhadap bayi, begitu. Oke, langsung saja untuk sesi kali ini kita akan mewawancarai Ibu Bidan bersama Ibu Pipin Noprianti. Kami sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu yang berkesempatan hadir dalam wawancara kita kali ini. Oke, langsung saja kepada Ibu Pipin, pertanyaannya, apakah ada Bu perbedaan tumbuh kembang bayi dari ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja? Biasanya ada perbedaannya. Kalau ibu yang bekerja itu biasanya bayinya itu berat badannya agak berkurang, olehnya biasanya sering dicampur dengan support. Kecuali kalau ibunya tidak bekerja, ibunya 24 jam selalu dekat anaknya. Jadi ASI-nya bisa berhasil. Oke, baik. Berarti ada perbedaan Bu ya mengenai tumbuh kembang dari seorang bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dari ibu yang tidak bekerja karena mendapatkan ASI secara full 24 jam dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Begitu ya, Bu? Iya. Oke. Baik, Bu. Selanjutnya itu, apakah ibu menyusui melakukan pemeriksaan secara rutin terkait tumbuh kembang anaknya kepada bidan, Bu? Iya, biasanya setiap bulan memeriksakan dan dapat penyuluhan juga di setiap posyandu. Penyuluhan ASI eksklusif. Oke, baik Bu. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga, masalah apa saja yang biasanya dihadapi para ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada anaknya? Biasanya kalau pertama-tama banyak masalah. Kesatu, air susunya belum lancar. Ada kalau ibu yang baru menyusui ASI eksklusif itu dia sangat susah, olehnya air susunya tidak lancar. Lagian kita nyusui pertama itu sakit di puting susu kita. Jadi banyak orang tua kalau nggak tahan sakit gagal dia pakai ASI eksklusif. Air susunya dicampur support jadi nggak lancar. Dia menyusui. Baik, terima kasih Ibu. Baiklah Bu, pertanyaan yang keempat, apakah ada perbedaan daya tahan tubuh bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dengan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif? Sangat berbeda. Kalau ASI eksklusif, daya tahan tubuh bayi balita itu sangat tebal. Tapi kalau tidak ASI eksklusif, biasanya bayinya mudah sakit. Kekebalan tubuhnya rentan. Dari berat badan juga ada perbedaan kalau bayi eksklusif dengan tidak eksklusif. Kalau eksklusif berat badannya cepat naiknya. Kalau tidak eksklusif biasanya nurun, kadang naik. Kayak itu. Oh, baiklah Bu. Baik Bu, pertanyaan terakhir. Apa saja kegiatan yang telah bidan lakukan dalam memberikan informasi seputar ASI eksklusif kepada para ibu? Bidan, apa tadi pertanyaannya? Apa saja penyuluhan di posyandu, penyuluhan setiap bulan di posyandu, ibu dari ibu hamil sampai ibu menyusui. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu.
Baik, Bu Bidan, saya punya pertanyaan juga nih. Pada tempat Ibu Bidan bekerja itu, persentase dari jumlah ibu yang memberikan ASI secara eksklusif dengan ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif itu lebih banyak yang mana ya, Bu? Kalau di pengalaman tempat kerja kami, banyak yang ASI eksklusif. Olehnya, kalau di daerah tempat kami kerja, ibu yang bekerja sangat sedikit. Jadi kalau ASI eksklusif cukup berhasil, karena ibu di rumah saja. Oke, baik. Terima kasih ya, Ibu. Kepada teman-teman, apakah ada masih yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya sih. Sudah cukup. Sudah cukup ya sih. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Ibu Bidan yang telah menyempatkan untuk hadir dalam Zoom meeting kami kali ini. Terima kasih atas penyampaiannya. Banyak ilmu yang kami dapatkan pada hari ini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Keluar ya. Izin keluar ya. Iya, Bu. Kita akan melakukan sesi wawancara kepada ibu-ibu menyusui. Jadi kepada teman-teman silahkan memberikan pertanyaannya. Baiklah, untuk narasumber yang pertama, Ibu Ruli Agustini. Pertanyaannya, bagaimana cara Ibu supaya dapat memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi Ibu meskipun Ibu sedang bekerja? Biasanya sebelum saya berangkat bekerja, saya selalu memperah ASI saya, lalu saya menyimpan di dalam lemari pendingin agar lebih tahan lama. Lalu saya dapat memberikan ASI tersebut kepada bayi saya. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, untuk pertanyaan kedua kepada Ibu Tari, apakah ada kesulitan yang Ibu alami dalam memberikan ASI eksklusif saat Ibu sedang bekerja? Ada seperti saya kesulitan untuk membagi waktu saya ketika bekerja. Jika sudah terlalu lama tidak dipompa, biasanya akan merembes. Lalu kadang saya merasa tidak tega meninggalkan bayi saya di rumah. Oke, baik Bu, terima kasih jawabannya. Baik, lanjut ke narasumber 3, Ibu Dina. Saya ingin bertanya, Bu, ketika Ibu bekerja nih, bagaimana cara Ibu menyimpan ASI tersebut? Setelah ASI saya perah, ASI disimpan dalam botol yang sudah saya steril. Lalu disimpan dalam kulkas. Biasanya saya menyimpan pada suhu 4 derajat Celcius yang bisa bertahan 3-5 hari. Dan jangan lupa juga memberikan label jam dan tanggal di ASI tersebut. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Regina Marpaung, kapan saat memompa ASI yang tepat sebelum atau sesudah menyusui berlangsung? Kondisional, ketika di pagi hari saya ingin bekerja, saya terlebih dahulu akan memompa ASI saya untuk kesediaan anak saya ketika saya bekerja. Kemudian jika saya harus memberikan ASI lagi setelah saya bekerja, saya akan memberikan ASI terlebih dahulu kepada anak saya secara langsung. Baru selanjutnya saya akan memompa ASI saya tersebut untuk disimpan sebagai persediaan anak saya besok hari. Baik, terima kasih Bu Regina. Baik Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu Umi, apakah Ibu Umi memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi-bayi Ibu? Ya, yang pertama dulu tidak ada ASI eksklusif, yang kedua baru karena yang pertama saya masih bekerja, yang kedua saya kasih ASI. Oke Bu, kemudian menurut Ibu apakah ada perbedaan tumbuh kembang bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif dengan bayi yang tidak mendapatkan ASI secara eksklusif? Iya ada Mbak, itu apa yang dikasih ASI badannya agak gemuk, gempal, terus yang kalau yang tidak dikasih eksklusif badannya agak kurus, agak kurang sehat lah itu.
Baik Bu, saya izin bertanya kepada Ibu Arma, apakah Ibu mengalami kesulitan pada saat memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi Ibu di saat Ibu sedang bekerja? Sedikit merasa kesulitan karena suka terbentur dengan pekerjaan. Jadi ketika kita mau merah ASI terbentur dengan kerjaan yang lagi banyak gitu. Jadi kadang nggak sempat merah ASI gitu. Oke. Untuk cara Ibu melakukan penyimpanan terhadap ASI itu bagaimana ya Bu? Diletakkan di freezernya. Jadi dia kan beku, nanti kalau misalnya mau dikasihkan ke anak baru direndam di air hangat. Mungkin hanya sampai di sini sesi wawancara kita pada hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kami yang berkesempatan hadir dalam Zoom meeting kali ini. Terima kasih untuk sharing dan diskusinya kali ini. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan manfaat dari kegiatan kita hari ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.